Dua orang penjahat menyusup ke dalam gereja untuk mencuri salib Magellan Cross. Pendeta Padre sudah mengatakan salib yang mereka cari tidak ada di sana. Tiba-tiba, penjahat ini tidak sengaja menikam si pendeta hingga tewas karena hendak kabur. Mereka takut bos yang bernama Danelli akan marah besar. Para penjahat ini memutuskan untuk membakar gereja dan jasad si pendeta agar kesannya pendeta ini tewas karena kebakaran. Dr. Sarah memberi masukan agar Alex mencari pendamping untuk memulai kehidupan barunya di pulau ini. Consider you a friend as much as a patient. Langkah tersebut dipercaya akan menurunkan stresnya. Dari aplikasi jodoh, Kai dan Rita membantu Alex memilih wanita yang dia sukai. Singkat cerita, tim kepolisian melakukan olah TKP di dalam gereja yang dibakar itu. Analytical perception. Ibu dari pendeta yang tewas itu tidak kuasa menahan tangis atas kepergian anaknya. Nampak seorang wanita cantik bernama Anne Villegas menenangkan si ibu. Faktanya, Anne putri dari keluarga kaya di pulau ini. Dan sepertinya Alex tertarik dengan kecantikan wanita itu. Tim berkenalan dengan pendeta Rodrigo yang memimpin pemakaman. Pendeta ini mengaku sedang membahas sebuah proyek pencarian salib Magellan dengan Pastor Gabriel yang menjadi korban kebakaran. Salib itu dinilai sebagai artefak penting yang punya nilai sejarah tinggi dengan pendiri kota ini, yaitu Lapu-Lapu. Di waktu yang sama, Alex menemukan sebuah kotak yang terkubur di lantai. Namun saat dibuka, ternyata salib itu tidak berada di dalamnya. Ada kecurigaan Pastor Gabriel dibunuh saat menghentikan para pelaku mencuri salib tersebut, kemudian mereka membakar gerejanya. Terbukti dari jasad korban, Alex melihat adanya bekas tusukan benda tajam seperti pisau berbentuk bulan sabit. Di waktu yang sama, Komandan Ike mendapat laporan seorang mafia pedagang barang antik curian bernama Oscar Danelli. Dia memberikan hadiah kepada siapapun yang bisa membawakan salib Magellan. Tim berencana mengadakan lelang untuk menjebak pelaku seakan salib itu ada pada panitia. Awalnya, Alex tidak mau ikut campur. Namun, setelah mendengar lelang ini disponsori oleh Nona Anne, Alex pun berubah pikiran. Menurut pengakuan ibu korban, Gabriel pernah membawa salib itu ke seorang profesor bernama Louis untuk dipastikan keasliannya. Singkat cerita, saat lelang berlangsung, nampak ada peserta dengan gerak-gerik mencurigakan muncul di sana, termasuk dua penjahat yang membunuh pastor. Mereka berebut untuk mendapatkan salibnya. Mereka berani menawar $55.000, namun Nona Anne langsung menawar di angka $550.000, hingga tidak ada satupun peserta lelang yang berani menawarnya lagi. Alex dan Kai membuntuti wanita kaya ini hingga ke rumahnya. Alex sibuk memanjat pintu gerbangnya, padahal Kai cukup membuka pintu. Di dalam halaman rumahnya, mereka melihat Anne begitu marah saat melihat kotak itu kosong. Sementara itu, Ernesto dan pendeta Rodrigo menemui Profesor Luis yang mengaku tidak tahu kepada siapa lagi Gabriel menunjukkan atau memberikan salibnya. Alex berencana untuk menemui Nona Anne untuk memastikan apakah dia terlibat dalam kasus ini atau tidak. Padahal, ini bagian dari strategi Alex untuk mendapatkan hatinya. Tak hanya cantik dan kaya, ternyata Anne pandai menyanyi. Dengan bujuk rayunya, Alex berhasil mengajak Anne makan malam, kemudian mengajaknya ikut ke rumahnya. Saat sedang santuy di balkon rumahnya, tiba-tiba ternyata dua penjahat itu kembali muncul melepaskan tembakan. Dua penjahat itu kabur setelah Alex melakukan perlawanan. Sebenarnya, Anne sendiri mencari salib itu karena kakeknya yang menaruh salib itu di dalam kotaknya. Merasa salib itu sebagai milik keluarganya, Anne ingin artefak itu dikembalikan kepadanya. Jadi, dua penjahat itu mengira Anne memiliki salibnya. Anne siap bekerja sama dengan polisi untuk menjebak penjahat itu. Dalam konferensi persnya, Anne memutuskan untuk menyumbangkan artefak itu ke museum kota. Ketika truk yang membawa artefak itu keluar dari rumah Anne, komplotan penjahat ini langsung memburunya. Tapi mereka salah besar karena truk itu kosong. Komplotan penjahat ini langsung diciduk aparat, tapi dua lainnya berhasil kabur. Dalam pengakuannya, penjahat ini mengatakan si Sonny yang membunuh pendetanya. Sementara itu, Ernesto membuka patung yang disumbangkan mendiang Gabriel seperti pengakuannya Profesor Luis.
Dan ternyata salib Magellan itu berada di dalamnya. Tak berselang lama, muncullah Pastor Cristo yang mengelola gereja ini. Dan ternyata Rodrigo adalah pastor gadungan yang dimana dia adalah Oscar Donnelly, si mafia barang curian. Sonny dan antek-anteknya muncul, disusul oleh Kai dan Alex. Baku tembak pun tidak terelakkan lagi. Alex fokus mengejar si Oscar dibantu oleh Kai. Sedangkan Ernesto berhadapan dengan para penjahat ini. Dia memberi pelajaran kepada si Sonny yang telah membunuh Gabriel. Alex sempat disandra oleh si Oscar, namun dia salah besar. Penjahat ini pun berhasil dibekuk. Artefak itu dikembalikan ke tempat semula. Namun, Alex gagal mendapatkan hatinya Anne yang kepalang kecewa karena Alex bohong kepadanya. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 2. Seorang pria bernama Carlo dihabisi oleh penjahat botak bernama Morada dan anak buahnya hanya karena dia melihat barang kejahatannya. 12 jam sebelum kejadian tersebut, Alex berlatih bela diri dengan Carlo. Setelah selesai, Alex mengajaknya nonton bersama di tokonya. Tiba-tiba, si Morada muncul di sana. Baru saja acara nobar akan digelar, Ernesto mendapat laporan adanya temuan mayat di dekat gym tempat Alex tadi siang berlatih. Dan ternyata korban adalah Carlo, pelatihnya Alex yang dicekik dari belakang. Dari saku celananya, tim menemukan sebuah koin khusus untuk masuk ke sebuah klub. Komandan Nike meminta bantuan Alex untuk mengungkap jaringan narkoba yang berasal dari Singapura. Sebagai imbalannya, pemerintah menawarkan hadiah $20.000. Namun, Alex ingin fokus menangkap pelaku pembunuhan Carlo. Singkat cerita, Alex dan Ernesto menemui istri Carlo yang sedang hamil besar. Yang dia tahu suaminya itu tidak punya musuh. Namun, dia sering ikut taruhan dalam sebuah pertarungan hingga punya hutang yang cukup banyak. Rumahnya ini sampai digadaikan. Carlo pun sampai ikut dalam sebuah turnamen agar mendapatkan uang. Tim menduga ada pertarungan underground yang diikuti oleh Carlo hingga berbuntut masalah besar dan terjadinya pembunuhan. Lokasi inilah yang harus mereka ungkap. Tim mendapatkan petunjuk lokasi tersebut yang ternyata dijaga ketat oleh anak buahnya Morada. Tim menyamar untuk masuk melihat turnamen di dalam sana dengan menunjukkan koin yang mereka temukan di dalam sakunya Carlo. Ketika masuk, tempat ini jelas adalah bar. Morada mengizinkan Alex dan Ernesto ikut dalam kompetisi dengan pakaian khusus yang dia berikan. Here. Suit up. Dalam pikiran tim, mereka dipaksa untuk turun dalam pertarungan bawah tanah. Dan biasanya mereka yang masih hidup keluar sebagai juara. Tapi ternyata saat mereka masuk, kompetisi yang dimaksud adalah pertandingan bulu tangkis. Apa mungkin pertandingan bulu tangkis ada kaitannya dengan kematian Carlo? Ini yang harus mereka selidiki. Masuk ke lapang, Alex dan Ernesto menjadi bahan tertawaan. Mereka harus melawan dua pemain profesional. Pertandingan pun dimulai. Alex dan Ernesto dibuat jeblok oleh mereka. Tapi Morada tetap memberi kesempatan kepada mereka untuk ikut turnamen esok hari dengan hadiah $50.000. Di ruangan ganti, Alex berselisih dengan lawan mainnya. Sedangkan Ernesto diam-diam membuka lokernya Carlo. Dan Kai sendiri membuntuti gerak-geriknya Morada. Sedikit pelajaran diberikan mantan agen di Yei ini kepada mereka. Kai melihat Morada dan anak buahnya memindahkan beberapa kotak yang berasal dari Singapura ke dalam ruangan khusus. Diam-diam, Kai naik ke dalam truk dan ternyata isinya hanya kok dan tumpukan styrofoam. Dalam lokernya Carlo ditemukan banyak sekali kupon taruhan. Apakah kotak itu berhubungan dengan narkoboy asal Singapura? Meski mereka tidak menemukan kandungan apapun di dalam koknya. Untuk memastikan apa yang mereka selundupkan, tim harus masuk ke dalam ruangan itu. Keesokan harinya, Alex dan Ernesto ikut dalam turnamen. Sementara itu, Kai akan menyusup ke dalam kantornya Morada. Di awal pertandingan, pasangan Alex dan Ernesto kembali dibuat kewalahan.
Ernesto punya ide untuk mengulur waktu agar Kai punya kesempatan menyusup. Meski Alex hanya diam saja, poin pertama didapatkan pasangan ini. Kai akhirnya menemukan kartu akses untuk masuk ke dalam ruangan rahasia Morada. Pertandingan bulu tangkis makin seru karena Alex dan Ernesto berbalik menguasai keadaan. Bahkan Alex melancarkan servis mematikan hingga koknya menancap di paha lawan. Tim akhirnya bisa masuk ke dalam ruangan itu. Di sini, mereka menemukan alat khusus untuk mengkonversi plastik menjadi serbuk demi mengelabui aparat. Sebagai mantan agen DEA, Alex memahami betul modus seperti ini. Bukan pada kok, ternyata mereka menyembunyikan kandungan narkobonya dalam bentuk styrofoam. Mereka yakin Carlo dibunuh karena melihat tempat ini. Masuk ke ruang monitor, tiba-tiba alarm berbunyi. Morada dan anak buahnya menangkap tim. Pengedar narkoba ini mengaku membunuh Carlo karena coba memerasnya. Sebelum dihabisi, Alex dan tim melakukan perlawanan. Baku hantam pun kembali terjadi. Para penjahat ini akhirnya berhasil dilumpuhkan. Hadiah yang diberikan pemerintah atas terungkapnya kasus ini, Alex berikan kepada istrinya Carlo untuk menyelamatkan rumah dan biaya membesarkan anaknya. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode selanjutnya. Tidak seperti biasanya, Kai dan Ernesto membawakan sarapan untuk Alex. Rupanya, mereka ditugaskan oleh Komandan Ike agar Alex menghubungi si botak pejabat Kemenlu Amerika bernama Lockhart. Alasannya karena pulau ini mendapat peringatan akan adanya kasus kejahatan. Karena itu tim kepolisian membutuhkan bocoran. Namun Alex menolak karena dia tidak mau berhutang kepada pejabat itu. Alex diberitahu tentang tradisi Buddha Tiongkok tentang datangnya bulan hantu. Mereka yang meninggal dengan cara tragis akan muncul di dalam mimpinya. Which if you don't follow, have I ever told you the story? Sebagai orang Texas, Alex tidak percaya dengan tahayul. Alamares, magtuon! And from out of nowhere, I hear that. Later I found out that Kai membawa Alex ke pasar khusus tempat orang-orang membeli barang yang akan dibakar sebagai bentuk persembahan untuk keluarganya yang sudah meninggal. What is this again? Kai membeberkan beberapa larangan di bulan hantu, seperti dilarang mengambil gambar di malam hari termasuk bersiul dalam kegelapan. Oh, that's really up to you, Alex. Tidak percaya sama sekali dengan tahayul seperti itu, Alex justru menantangnya. Dia selfie bersama Kai lalu bersiul. Alex, you don't have to prove anything. Pulang naik angkot, Alex kembali melihat foto yang dia ambil tadi. Tadi duga dia melihat sosok pria yang muncul di belakang. Tak hanya itu, Alex terkejut karena tiba-tiba pria berbaju merah muncul di dalam angkot. My brother. Merasa pikirannya sedang kacau, Alex santuy sejenak di sebuah bar. Lagi-lagi pria itu muncul di belakangnya. Namun, si pelayan mengaku tidak melihat siapapun di sana. Apa ini akibat dari si Alex yang terlalu sompral? Pulang ke toko, Alex kembali dikejutkan dengan penampakan pria ini. Ternyata dia mengalami mimpi buruk. Kai mendapat omelan dari bosnya karena dia gagal meminta Alex menghubungi Lockhart. Akibatnya, rencana dipromosikannya Kai menjadi biro khusus Manila harus ditunda. I know there are things that you want. You know what I'd like to do with a choco? Di waktu yang sama, Alex datang ke kantor polisi untuk minta dibuatkan sketsa wajah pria yang menakutinya. he broke into your shop. And then I woke up. That's real. That's him. Ternyata, Kai mengetahui pria yang menghantui Alex bernama Ivan Ramos yang sudah mati dalam sebuah ledakan di pabriknya tahun lalu. Tragic accident. Maybe you shouldn't have taken that last ride. Or it's ghost month. Stop. Dalam bahasa kodenya, Lockhart memberi informasi penting kepada Alex bahwa di pulau ini sesuatu yang akan terjadi berkaitan dengan penyelundupan barang. And the knockoffs from China. Man, this Lockhart's good. Kembali ke tempat orang-orang mengenang keluarganya yang sudah meninggal. Tak sengaja, Alex bertemu dengan ibunya Ivan yang bernama Cecilia. Back in the States, he seemed so... He's hungry. Disebut sebagai hantu kelaparan, Alex diajak ke dukun.
Cecilia menuduh pabrik anaknya direbut temannya sendiri yang bernama Joshua. Tak sampai di situ, Joshua juga telah merebut istri Ivan yang bernama Nina. Of course he's dead. That's why we need a trusted guy. Tahu dari internet, dengan bintang 5, Alex diajak ke rumah si dukun. Alex terkejut ketika melihat istri Ivan. You sang together? Alex mengaku sebagai teman baiknya Ivan. Mine too. Masuk ke ruangan si dukun, proses pemanggilan arwahnya si Ivan dimulai. Setelah komat kamit, tiba-tiba muncullah asap. And to communicate, we reach across Termasuk suara Ivan dan bayangan wajahnya. the beautiful face. Is there something you want to tell me? Tapi Alex tidak percaya. Dia mengobrak-ngabrik alat-alat yang digunakan dukun ini. And everything else. Cecilia dan Nina pun langsung pergi. You're a fraud. Namun, dukun ini mewanti-wanti Alex karena tidak sepenuhnya dia bohong. Alex menghibur Nina yang sedang diselimuti kesedihan. Sebagai laki-laki normal, Alex jatuh hati kepadanya, namun dia sadar Nina ini istri orang. He's been acting differently. I don't think you're crazy. Keesokan harinya, dia katakan kepada tim bahwa Joshua ingin menguasai pabrik peninggalan Ivan untuk dirinya sendiri. Tim membuntuti Joshua saat melakukan pertemuan di landasan terbang dengan pria bernama Sobek Kruskal. Alex mengenalinya sebagai pengedar narkoboy paling terkenal di Eropa Timur dengan julukan Tengkorak. Dikejar sosok Ivan lalu dikubur hidup-hidup, itulah mimpi buruk Alex kesekian kalinya. Wait! Joshua dan Sobek diyakini sedang melakukan kerjasama penyelundupan narkoboy. Alex kembali menemui Nina untuk menceritakan mimpinya. When Ivan died, I was weak. Karena yakin bahaya akan datang, Alex meminta Nina bersembunyi beberapa hari ke depan. Karena dia merasa peduli kepadanya. Just because of a dream. Tim kepolisian mulai bergerak untuk menyergap muatan yang dibawa komplotan mafia itu. Di waktu yang sama, Nina menghubungi Alex bahwa dirinya berada di pabrik dalam kondisi bahaya karena Joshua mengancamnya dengan pistol. Tim kepolisian berhasil mencegah truk-truk itu. Sedangkan Alex berhadapan dengan anak buahnya, Sobek. Dia dan Joshua saling menodongkan senjata hingga Alex terpaksa menembaknya. He's dead. Disinilah Nina menunjukkan wajah aslinya sebagai penjahat yang sebenarnya yang ingin menguasai pabrik Ivan. Bukan Joshua yang membunuhnya, tapi Nina sendiri. Dia juga yang bekerja sama dengan mafia itu. That's what the police is gonna think. Tapi wanita cantik ini tidak menyadari bahwa Alex telah mempersiapkan semuanya untuk menjebak dia. No. Faktanya, Joshua tidak benar-benar ditembak. I'm in the back. Akhirnya Nina ditangkap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kalimat yang pas diucapkan oleh Alex. I should be. When you came to me this morning and Joshua berterima kasih kepada Alex karena mengungkap semua ini dengan mimpi buruknya. Tahayul yang sebenarnya tidak dia percayai. Dia bakar uang untuk ayahnya yang selama hidup seringkali bangkrut. Dan sosok Ivan kembali muncul untuk berterima kasih kepadanya. if you're lucky. Oh, now you can find peace. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode selanjutnya. Sebuah kasino kelas sultan dibangun oleh keluarga An Village. Pamannya yang bernama Johnny bertugas sebagai kepala keamanan dan si brewos ini sebagai kepala operasinya. Head of operations for over 20. You have the backing of the entire. I'll do my best to live up to the confidence. Tak main-main, standar keamanan kasino ini menggunakan teknologi mutakhir. Karena itu, si kepala operasi telah mengundang seorang spesialis keamanan dunia bernama Barton Coin. Barton menjamin sistem keamanan kasino buatannya mencegah pencurian sekecil apapun.
Awalnya, Ann tidak setuju karena dia sudah menunjuk pamannya sebagai kepala keamanan kasino ini. Namun si Barton mengingatkan ancaman dari kelompok spesialis perampok kasino bernama Trust Force yang sudah menjarah jutaan dolar uang milik kasino. Dan kasino milik Ann menjadi salah satu target mereka. Johnny nampak kecewa karena posisinya sebagai kepala keamanan kasino terancam. Alex terkejut karena Ann tiba-tiba mengundangnya makan siang. Berpura-pura jual mahal, padahal Alex sumringah dengan ajakan dari wanita cantik itu. Singkat cerita, Alex datang ke kasino. Namun, dia langsung ditangkap pihak keamanan setelah pemindai wajah yang mereka gunakan menunjukkan Alex masuk ke dalam daftar hitam. Tidak terima dengan sambutan itu, mantan agen khusus DEA ini melakukan perlawanan. Tak berselang lama, Ann datang untuk minta maaf karena kesalahpahaman sistem yang dibuat oleh Barton. Ternyata, Alex pernah menyamar menggunakan identitas palsu karena itu wajahnya terdeteksi dalam sistem. What's Went undercover once as a car chief to bring down a drug ring. DEA? I'm ex-DEA. Can you make sure that's taken care of? Thank you. My apologies, Mr. Walker. I'll leave you to... Setelah menjamu Alex makan siang, tiba-tiba paman Johnny muncul meluapkan kekecewaannya kepada Ann karena posisinya sebagai kepala keamanan kasino digantikan oleh Barton. Let them fire me. You aren't fired. So that's it. Bukan sebatas makan siang, Ann meminta bantuan Alex untuk menguji sistem keamanan yang dibuat oleh Barton. Karena kasino ini sangat penting untuk keluarganya, terutama cita-cita mendiang ayahnya. Ann tidak mau bisnis ini hancur karena ulah para perampok profesional tingkat tinggi. Karena itu, Ann meminta Alex untuk merampok kasinonya. Action. Don't you have that guy, Bart? I don't know him. Take a look at the security system they're putting in. Just get... To rob the casino. Permintaan tidak masuk akal ini Alex sampaikan kepada tim kepolisian. Sebagai aparat penegak hukum, Kai dan Ernesto menolaknya. Namun Komandan Ike berpendapat lain. Menurutnya, permintaan Ann cukup gokil. Misi ini bisa membantu polisi untuk bersiap menghadapi upaya di masa depan, seperti menghadapi kelompoknya Trust Force. Singkat cerita, Alex menyamar persis seperti Mario yang bertugas di kebersihan. Sedangkan Kai akan berperan sebagai pelayan kasino dan Ernesto petugas keamanannya. Line of their security. Check. All right, now you. You're gonna do some who's a screw up, and find out who you can get to help us. And plans are made. While we do all the legwork. Exactly. Langkah pertama tim adalah mempelajari keluar masuknya uang kasino. Age is like Fort Knox. Forget about the cage. Pihak keamanan mengawasi dengan ketat dari ruang monitor. Sekecil apapun masalah yang terjadi di dalam kasino dapat mereka ketahui. Billy Higgins brand. Get them out now. Pelayan senior bernama Margot memberi pelatihan kepada Kai yang baru saja bekerja di kasino ini. Margot terkejut kenapa Johnny tidak lagi menjadi kepala keamanan kasino ini. Johnny mengaku bakat pengalaman dan akalnya dikalahkan oleh teknologi dan algoritma. The algorithm. Have a drink with me. Okay. Alex berpura-pura sedang bekerja saat si Barton menggoda Ann dengan bujuk rayunya. Hatinya terbakar api cemburu, tapi dia harus fokus dengan misinya. Saat melihat deretan mesin ATM di dalam kasino ini, Alex punya rencana. Dengan mencuri uang dalam mesin ATM itu, jumlahnya bisa mencapai 1 juta dolar. Karena sesuai kesepakatan dengan Ann, Alex tidak boleh merampok melebihi nilai ini. Rak penyimpanan uang dalam mesin ATM ini adalah target yang harus mereka rampok saat pengisian mesin ATM dilakukan. Untuk memuluskan rencana ini, dibutuhkan pengalih perhatian si Barton dan anak buahnya. Caranya dengan meretas sistem keamanan yang mereka buat seakan kasino ini dipenuhi oleh cheat. Angelo adalah ahli IT yang akan ditunjuk. Namun mereka juga membutuhkan bantuan pihak lain yang mengetahui jadwal tugas penjaga dan akses keluar dari kasino itu dengan aman. Dia adalah paman Johnny yang mengaku siap terlibat dalam perampokan palsu ini untuk mempermalukan si Barton. Angelo sudah paham dengan tugasnya untuk mengubah ID pelanggan menjadi cheat perjudian. Ternyata ada hubungan spesial antara Johnny dan Margot. Tim mulai bekerja dalam posisinya masing-masing. Terlihat petugas sedang mendorong uang untuk dimasukkan ke dalam mesin ATM.
Barton dan anak buahnya terkejut setelah terdeteksi banyaknya cheat atau penipu yang masuk ke dalam kasino. Barton segera mengerahkan pihak keamanan menangkap mereka semua. Kericuhan pun terjadi di dalam kasino. Kesempatan ini dimanfaatkan tim untuk menjalankan aksinya. Alex menukar gerobak uangnya kemudian membawanya kabur tanpa Barton dan petugas keamanan kasino sadari. Setelah dihitung, uang itu Alex kembalikan kepada Ann $1 juta sesuai nilai yang dia rampok. Namun Alex terkejut karena Ann mengaku kehilangan $35 juta lainnya di waktu yang sama yang dilakukan oleh James Strass. Ternyata dalangnya adalah si Margot dan antek-anteknya. Johnny terkejut lalu mereka bawa pergi. Melihat Johnny dibawa para penjahat itu, Angelo segera membuntutinya. Hi, you've reached the voicemail box. Ann meluapkan kemarahannya kepada Alex, termasuk kepada Barton yang gagal menerapkan sistem keamanan. Karena Johnny tidak mungkin jadi dalangnya, Kai curiga ini dilakukan oleh Margot. Angelo segera menghubungi timnya bahwa Johnny diculik oleh wanita itu dan kini dia membuntutinya hingga ke pelabuhan. Saat membuka kontainer, ternyata para mantan detektif swasta yang dulu satu tim dengan Johnny menyergap Margot dan antek-anteknya. Sejak awal, Johnny sudah tahu Margot merencanakan perampokan ini. Mereka semua akhirnya ditangkap. Private. This one. Let's get him out of here this way, miss. So, we still have to get all this money back to the casino. Nona Ann dan Alex bermaksud mengamankan uang itu, namun di luar dugaan, si Barton ternyata penjahat juga. Dialah James Strass sebenarnya yang melakukan perampokan di berbagai kasino. Dengan sigap, Alex langsung beraksi melumpuhkannya. Dan kini, Alex benar-benar mendapat kesempatan untuk mendapatkan cewek cantik ini. Makan siang yang romantis di atas kapal pesiar meluluhkan hatinya. I had a feeling you'd like it. Did you? Let's see. Yes, miss. Yes. Seorang wanita muda bernama Lodres bergabung dengan aliran sesat yang hidup di sebuah pulau. Kedua orang tuanya nampak khawatir karena putri mereka ini terus minta dikirim uang namun tidak pernah kembali pulang ke rumah. Dan inilah pimpinan sektenya yang bernama Winston yang dikelilingi banyak perempuan yang sudah dicuci otaknya. Orang tua korban yang dekat dengan Komandan Ike mengirim Kai untuk mengusut kasus ini. Pulau tempat putri mereka bergabung dengan aliran sesat itu bernama Hiraya. Sudah 5 bulan, Lodres tidak pulang-pulang, tapi setiap minggu dia terus minta dikirim uang. Karena itu pulau pribadi, Kai harus menyamar dengan pasangannya dalam membongkar aliran sesat itu. Just to see if our daughter's okay. Lockhart datang menemui Alex di tokonya. Lockhart? Is that you? Kai! Di waktu yang sama, Kai ingin mengajak Alex untuk menyamar jadi pasangannya dalam mengungkap kelompok aliran sesat demi menyelamatkan Lodres. Singkat cerita, Ernesto mengantar mereka berdua ke Pulau Hiraya. Anggota sekte itu menyambut kedatangan mereka, termasuk pasangan lainnya. Wow. Alex dan Kai terkejut karena tiba-tiba Lockhart berada di sana juga tapi tidak membawa pasangannya. Seorang wanita bernama Janice meminta semua ponsel para pengunjung. Yang tidak masuk akal, Alex melihat para penjaga aliran ini membawa senjata. Welcome. To celebrate. Elle, we are all on this earth. In turn and acknowledge. Alex nampak serius saat mengungkapkan perasaannya kepada Kai. Not like any woman I've ever met. Selanjutnya, para pria akan dibawa oleh Eric ke dalam hutan melatih ketangkasan. Sedangkan para wanitanya akan bersama Winston untuk belajar tutorial cara memanjakan suaminya. Masalah dihadapi Ernesto karena mesin kapalnya terbakar. Tidak ada sinyal, ditambah lagi radionya rusak. Sungguh sempurna. Eric melatih para pria cara melemparkan kapak.
Gerakan konyol dilakukan oleh si Lockhart. Tapi jangan salah, Eric kalah kalau bersaing dengan Alex yang tepat melesatkan kapaknya. Kai sempat berbicara dengan Lodres, namun anggota sekte lain melarangnya. Camarilla. Really? Saat mata mereka ditutup, Kai merasakan Lodres dan para wanita di sini telah dicuci otaknya, dibatasi komunikasi dengan orang luar. Sedangkan si Lockhart tersesat di tengah hutan. Di malam harinya, Kai diminta datang ke kamar pribadinya Winston. This could be my chance to talk to Lord F. Hey, you got this. Lodres nampak kecewa kenapa bukan dirinya. Here. She don't want to cause any trouble. Please. Sit by my side. It's broken between you. Merasa dirinya akan dilecehkan, Kai memberi pelajaran kepada pimpinan aliran sesat ini. Berjaga di luar, Alex kagum dengan tindakan rekannya ini. Tiba-tiba mereka mendengar suara teriakan wanita. Masuk ke dalam, mereka melihat Lodres sedang memegang pisau penuh darah. Sedangkan Winston dinyatakan telah meninggal. Apakah Lodres pelakunya? Janice meminta para pengunjung dilarang meninggalkan tendanya. Pihak keamanan pun dipanggil untuk mengusut kasus pembunuhan pimpinan mereka. Alex meminta Kai tetap merahasiakan identitasnya sampai semuanya jelas. Alex menilai ada yang janggal karena pisau M3 yang dipegang Lodres biasa digunakan militer Amerika. Kedua cara Lodres memegang pisau itu dengan bekas lukanya tidak sesuai sama sekali. Ini artinya mereka yakin Lodres bukanlah pelakunya, karena Lodres hanya kecewa tidak dipilih bersama Winston. To be with Winston. Mereka menyusup ke dalam ruangan komputer untuk menyelidiki para pasangan. Sedangkan Alex coba mencari tahu siapakah dalang pembunuhan ini. Apakah orang dalam ataukah memang pengunjung yang datang ke pulau ini? Look at this picture. Setelah cukup lama terombang-ambing, akhirnya Ernesto ditemukan oleh sebuah kapal. This is Albatross in need of assistance. Alex dan Kai diciduk Janice dan anak buahnya. Saat itulah mereka membuka identitas yang sebenarnya untuk mengungkap dalang pembunuhan Winston. Keduanya menjelaskan kronologis kejadian malam itu. Kai yakin pembunuhnya masuk setelah dia pergi, dan itu bukanlah Lodres. Pelaku seorang pemburu dan ahli bertahan hidup. Bukan para pengunjung yang datang ke pulau ini ataupun Janice termasuk para penjaganya. He was with the night guards at the time. Janice. Tapi Alex yakin pembunuhnya adalah Eric dan itu karena Janice. Faktanya Janice dan Winston yang menjalankan aliran sesat ini. Tapi Winston terlena dengan cewek-ceweknya. Dan sebetulnya Eric mantan suaminya Janice. Eric tidak terima dengan tindakan Winston yang merendahkannya. Dia menyandra Lodres agar bisa kabur dari pulau ini. Alex segera mengejarnya dibantu Lockhart yang muncul di tengah hutan. Si pembunuh ini berhasil dilumpuhkan. Get her back to the encampment. There's good one flying that way. Janice dan seluruh anggotanya ditangkap karena menjalankan aliran sesat. Thank you. I've made so many mistakes. Lodres akhirnya berkumpul kembali dengan orang tuanya. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode terakhir. Good night, Mr. Benico. Good night. Seorang pria dibunuh tepat di parkiran kasino saat akan menaiki mobilnya. This is your moment, Walker. Alex nampak terburu-buru akan pergi menemui doinya. Tiba-tiba, seorang nenek-nenek hampir terjatuh dari kursi roda. Oh, truly, young man. No. Let me help. Here we go. Si kakek berterima kasih atas bantuannya. Dia mengajak Alex untuk makan siang, namun Alex buru-buru ke kasino untuk menemui Ann. Karena Ann sedang ada masalah serius dengan pihak kepolisian, agenda makan siang mereka batal. Datang ke kantor polisi, Alex ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi.
Ternyata terjadi pembunuhan di depan kasino. Karena dua rekannya ini tidak mau memberitahunya, diam-diam Alex mengambil berkasnya. Kai mendapat kabar mengejutkan bahwa dia diterima oleh markas kepolisian Manila menjadi detektif utama di sana. Meski ini promosi jabatan yang dia impikan, namun Kai meminta dirahasiakan terlebih dulu. Karena dia merasa berat meninggalkan pulau ini dan rekan-rekannya. This is a resort island. Kai meminta waktu untuk memutuskan apakah menerima atau menolaknya. Interesting. Alex menduga korban telah diracun dengan menggunakan alat kimia yang dimasukkan ke dalam kantong plastiknya. Don't forget the poisoning. That's right. He just vanished, you know? Rita diminta Alex searching di Google tentang pembunuh bayaran di Texas yang dijuluki Hitman, anggota Dixie Mafia. That's the statement. Faktanya, pembunuh bayaran yang ditemukan Alex dalam kasus yang sama itu adalah si kakek yang bernama Colt. Steve, you're actually Alex. Dia mengaku kepada Alex bernama Steve sedang liburan bersama istrinya Cookie. Oilseed refining. Yeah. Alex mengaku berasal dari Texas untuk memancing pengakuan Colt. I gotta go. What happens in Lubbock stays in Lubbock. Kai terkejut karena Ernesto sudah tahu dari komandan tentang rencana promosinya. What? Padahal dia belum memutuskan apakah menerimanya atau tidak. Tidak bisa dipungkiri, Kai sangat berat kepada Alex. Apakah ini benih cinta yang muncul dari dalam hatinya kepada Alex? Or you could just call him. Demi memastikan si kakek itu pembunuh bayaran atau bukan, Alex harus mendapatkan sidik jarinya. No, what? Cut off what? No more horror films for you. Alex pura-pura meminta Colt memegang pecahan botol yang dia temukan di dasar laut yang berusia puluhan tahun. Namun pria tua ini malah memegangnya dengan handuk. Oh. Untungnya saja, Colt memegang buku tagihan minumnya yang bisa dimanfaatkan oleh Alex. Dia ambil sidik jarinya untuk dikirimkan ke temannya. Tampil cantik, Kai bermaksud menemui Alex. Alex. Sayangnya, dia harus kecewa karena Alex sedang bermesraan dengan Ann. I'm not telling you any more stories. Why do you keep looking at your phone? Alex mengaku sudah tahu pembunuh di depan kasinonya. Bukannya senang, Ann justru marah besar karena Alex mencampuri masalahnya. Kai sendiri memutuskan untuk menerima promosi jabatannya di Manila. Diam-diam, Alex memberitahu Ernesto hasil penyelidikannya. Meski mereka punya tersangka, Alex meminta Ernesto memberinya waktu karena dia ingin tahu dalang yang memberi perintah kepada pembunuh bayaran ini. Yang kedua, Alex belum mendapat jawaban kenapa Ann ngotot melarangnya terlibat dalam kasus ini. Kai tidak sengaja melihat Ann menemui seorang pria botak di tempat parkir kasino. Kai memberitahu Alex bahwa Ann bertemu dengan penjahat terkenal bernama Flaco yang baru saja dibebaskan dari penjara. Apakah alasannya itu yang harus mereka selidiki? Did he tell you? Tell me what? Kai akhirnya mengatakan bahwa dia diterima bekerja di markas polisi di Manila. Meski Alex menyebut ini kabar bagus, namun raut wajahnya jelas nampak sedih dan kecewa. It's been a dream for a long time. Let you get on with your night. Malam itu, Alex memberikan tiket pertunjukan gratis untuk Colt dan istrinya. Padahal kesempatan ini dimanfaatkan Alex untuk menyusup ke dalam kamar hotel mereka. Alex berhasil membobol pintunya dengan alat khusus. Dia cari barang bukti kejahatan pembunuh bayaran ini dari laptopnya. Password. Once the target is secure, it can't be this easy. Dan ternyata salah satu korbannya adalah Alex. Alex tidak berdaya saat mereka tiba-tiba muncul meracunnya. Sementara itu di pagi hari, Kai dan Ernesto membuntuti para penjahat itu. It's gonna wake up any minute. Ternyata Colt menyerahkan Alex kepada mereka. Kai dan rekannya ini mengikuti mereka sampai ke dalam kasino. Namun mereka dilarang naik lift. So we call for backup and bring out the badges. Setelah dibuat siuman, Alex rencananya akan dibunuh dengan jarum suntik di depan orang yang membayar mereka. I hear. Padahal ruangan ini pusat kendalinya kasino milik Ann.
Kai dan Ernesto mencoba naik melalui lift dapur kasino. Fill these up with water. Tak mau buang waktu, Alex kembali beraksi sebelum mereka membunuhnya. Wait! Tiba-tiba, Colt menodongkan senjatanya kepada Ann. We'll be ready by then. Ternyata yang dibunuh mereka itu adalah manajer Ann, sebagai peringatan kepadanya agar mereka bisa menggunakan perangkat teknologi di ruangan ini. Tapi tetap saja, Alex sangat kecewa kepada Ann. Said they needed the tech in here. Deals. What criminals, Ann? Sometimes in this business you have to... Wait. I'm sorry. Kai dan Ernesto mulai beraksi melumpuhkan para penjahat ini. Alex kembali beraksi untuk melumpuhkan para pembunuh bayaran ini. How did you know to come here? You should have told us, Anne. Dan inilah sosok yang memberi perintah untuk membunuh Alex. Build your best shot. Dan setelah itu, film pun berakhir. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton sampai episode terakhir ini. Salam percelopotan duniawi, keep enjoy.